Halo guys, halo teman-teman, halo sobat pengangguran. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Peggy Kurniawan di channel YouTube Rumah Anggur, teman-teman. Di pagi hari ini saya akan sepil ya teman-teman, usia tanaman anggur jenis Heliodor dan juga kondisi tanamannya seperti apa ya. Untuk tanaman Heliodor ini, yang ini teman-teman, tanaman Heliodor ini usianya yaitu saya tanam di tanggal 14 bulan 1 tahun 2025. Sekarang sudah bulan keempat, yaitu bulan April tanggal 19. Jadi pohon anggur Heliodor ini usianya yaitu 3 bulan lebih 5 hari teman-teman. Untuk kondisinya batang primer itu sebesar kurang lebih jari tengah ya teman-teman, jari tengah saya kurang lebih seperti itu di umur usia 3 bulan 5 hari. Ini kondisinya seperti ini. Untuk media tanam teman-teman, seperti biasa saya gunakan ada bahannya tanah bawah pohon bambu, kemudian ada sekam bakar, ada juga poi kambing dan sedikit kapur dolomit. Seperti itu teman-teman. Untuk kondisi pohon alhamdulillah subur ya teman-teman. Ini dia, ini saya jadikan sekunder itu satu teman-teman, satu, panjangnya kurang lebih 3,5 meter untuk panjang sekundernya. Dan alhamdulillah teman-teman, untuk batang tersier ada juga yang pertumbuhannya itu pesat sekali, pertumbuhannya besar seperti ini. Ini batang sekunder ya teman-teman, batang sekunder. Kemudian ini ada juga batang tersier, ini juga batang tersiernya. Alhamdulillah besar, mungkin seukuran sedotan ya teman-teman. Di usia yang 3 bulan ini, untuk pertumbuhan bagus ini, alhamdulillah. Untuk setiap paginya itu terkena sinar matahari. Sinar matahari itu sangat penting ya teman-teman untuk proses fotosintesis pada tanaman. Untuk anggur jenis Heliodor ini adalah anggur hijau teman-teman, anggur varietas yang warnanya hijau. Kemudian untuk bunganya itu super genjah teman-teman, super genjah sekali. Bunganya itu besar teman-teman, varietas Heliodor ini. Semoga ini lancar untuk pertumbuhannya dan bisa dibuahkan sehingga nanti bisa sepil untuk bunga pohon anggur jenis Heliodor ini teman-teman. Untuk anggur Heliodor ini alhamdulillah ada yang sudah keluar bunga teman-teman, tapi bunga itu bunga PHP atau bunga tidak jadi teman-teman. Kita sepil ya di bagian pucuk sini. Ini dia. Nah, bentar saya fokuskan. Ini adalah bunga PHP ya teman-teman. Ini bunga ini tidak jadi. Ada sebagian pendapat jika sudah keluar bunga PHP, kemungkinan pohon anggur sudah waktunya untuk proses pembuahan. Tapi di sini saya menunggu batang tersier ya teman-teman, batang tersier yang berada di ujung batang sekunder. Seperti biasa kita tunggu untuk sudah mulai coklat atau kecoklatan, baru saya akan lakukan proses pembuahan. Untuk usia yang di 3 bulan ini itu masih sangat
muda teman-teman, masih sangat muda untuk dilakukannya proses pembuahan. Jadi saya belum melakukan proses pembuahan ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Untuk proses penyiramannya itu biasanya saya siram itu 1 hari sekali, proses penyiramannya. Kemarin sudah masuk NPK dan juga air cucian beras, sudah masuk NPK dan air cucian beras. Kemudian hari ini saya akan melakukan penyiraman dengan air biasa ya teman-teman, yaitu air saya ambil itu dari kolam. Ini dia. Biasanya saya itu untuk planter bag 200 liter saya siram itu kurang lebih 2 atau 3 gayung ember seperti ini teman-teman. Untuk perawatan harian mungkin seperti itu, masuk pupuk NPK 1616 pada fase pertumbuhan seminggu 1 kali teman-teman. Kemudian saya masukkan juga POC atau pupuk organik cair seminggu juga 1 kali untuk perawatan proses pertumbuhan ini, di fase pertumbuhan ini. Jadi pupuk NPK misalnya masuk hari Senin, kemudian hari Selasa Rabu itu air biasa, kemudian hari Kamisnya masuk POC, kemudian hari Jumat Sabtu Minggu air biasa. Seperti itu ya teman-teman untuk perawatan harian tanaman anggur. Oh ya teman-teman, untuk perawatan berikutnya jangan lupa untuk proses pada fase pertumbuhan ini kita rapikan batang tersiernya ya teman-teman, agar pertumbuhannya itu jelas dan juga tertata seperti itu. Ini untuk pertumbuhan tersier tanaman anggur saya tumbuhkan kurang lebih itu sekitar 15 daun teman-teman, 15 daun atau 15 ruas atau juga 15 mata bat. Kemudian di sana ketika sudah mencapai 15 mata bat saya potes teman-teman, atau saya potong pada bagian ujungnya supaya batang tersier itu bisa bertumbuh besar teman-teman, bisa tumbuh besar. Seperti itu. Kemudian ada juga saya lakukan pembuangan pada daun di batang sekunder. Di batang sekunder ini daun-daunnya saya buang ya teman-teman, seperti ini. Ini masih ada 1 yang belum saya buang sebagai contoh teman-teman. Ini saya buang. Kapan sih dilakukannya pembuangan? Dilakukannya pembuangan itu ketika batang tersier itu sudah tertata atau sudah subur teman-teman. Jika batang tersier itu sudah subur, sudah ditumbuhi oleh daun-daunan, daun yang ada di batang sekunder itu kita buang seperti itu, untuk laju pertumbuhan tersier agar lebih fokus teman-teman, seperti itu. Terkadang juga di sini ada kutu ya teman-teman. Untuk melakukan penyemprotan, saya lakukan penyemprotan itu seminggu 1 kali kurang lebih dengan menggunakan insektisida dan fungisida teman-teman. Untuk penyemprotannya dan insektisida dan fungisida untuk pencegahan dan juga perawatan, seperti itu. Tapi teman-teman, untuk mungkin di 2 minggu kali ini saya tidak melakukan penyemprotan ya teman-teman, dikarenakan di sebelah sana itu ada varietas anggur Jupiter teman-teman,
yang sedang berbunga. Kita sepil sedikit ya. Ini dia. Bunganya sudah mulai pada mekar, teman-teman. Ini adalah bunga varietas Jupiter. Sudah mulai mekar dan proses pembentukan beri. Ada yang sudah mulai besar beri-berinya, teman-teman. Seperti ini. Berinya sudah mulai terbentuk ya. Untuk pada fase pembungaan seperti ini, tanaman anggur itu khususnya bunganya itu sangat sensitif sekali terhadap insektisida maupun fungisida. Jika pada proses pemekaran bunga kita semprot dengan insektisida atau fungisida, itu bisa mengakibatkan bunga itu gosong, alias gagal dalam proses pembungaan. Bunga akan rontok, teman-teman, jika pada fase pembungaan seperti ini disemprot insektisida maupun fungisida. Jadi makanya tidak saya lakukan penyemprotan dulu ya, teman-teman, untuk anggur jenis Heliodor, karena lokasinya cukup berdekatan dengan varietas Jupiter yang sedang berbunga. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, teman-teman, untuk agar supaya tanaman kita tumbuh dengan subur itu, salah satunya juga ada kebutuhan sinar matahari. Sinar matahari itu sangat penting, teman-teman, untuk proses fotosintesis. Alhamdulillah, tanaman jenis anggur Heliodor ini terkena sinar matahari, teman-teman. Terkena dari pagi sampai jam sekitar 1 atau 2, teman-teman. Itu terkena sinar matahari dan alhamdulillah pertumbuhannya itu subur. Kita sepil sedikit juga, teman-teman, untuk pertumbuhan yang kurang terkena sinar matahari seperti ini. Ini sinar matahari itu dari sana, teman-teman. Sinar matahari dari sana menyorot, kemudian di atas ini, atas greenhouse yang di sebelah sana itu ada pohon mangga, teman-teman. Itu ada pohon mangga, sehingga sinar matahari itu terhalang oleh pohon mangga, terhalang masuk oleh pohon mangga itu. Kemudian kondisinya itu seperti ini, teman-teman. Kondisinya kurang subur atau pertumbuhannya kurang pesat, teman-teman. Saya tanam itu sama di tanggal 14 bulan 1 tahun 2025, sama dengan anggur Heliodor itu. Untuk pertumbuhannya yang kurang sinar matahari itu seperti ini, teman-teman. Batangnya cenderung gepeng ya, cenderung gepeng. Kemudian ada juga sekunder yang kecil. Jadi untuk tanaman anggur itu alangkah lebih baiknya itu terkena sinar matahari, teman-teman. Terkena sinar matahari, kemudian lebih bagusnya lagi ada naungan, teman-teman, untuk supaya air hujan itu tidak masuk, yang bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit pada daun, teman-teman. Salah satunya adalah karat daun yang bisa menyerang ketika tanaman kita itu tidak ternaungi. Seperti itu ya, teman-teman. Alangkah lebih baiknya itu dinaungi, teman-teman. Untuk pertumbuhan Heliodor ini mungkin 2 atau 3 bulan lagi saya masukkan pupuk pembuahan ya, teman-teman. Menunggu batang tersier itu kecoklatan atau coklat seperti itu. Untuk proses pembuahan itu haruslah benar-benar yang matang, teman-teman. Karena kenapa harus benar-benar matang? Untuk proses pembuahan itu waktunya itu cukup lama, teman-teman. Waktunya itu cukup lama. Kita pruning saja itu sampai buah panen berkisar 3 sampai 4 bulan seperti itu. Jadi ya, di waktu lama itu kita harus memaksimalkan pada proses
pertumbuhan atau pada fase vegetatif. Teman-teman, pada fase vegetatif itu kita maksimalkan untuk proses pertumbuhan agar lebih maksimal juga dalam proses pembuahan nantinya. Karena proses pembuahan nantinya itu waktunya lama teman-teman, 3-4 bulan setelah pruning untuk proses panen seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman untuk spill pertumbuhan pohon anggur Heliodor di usia 3 bulan 5 hari. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman agar saya makin semangat untuk bikin video terbaru lainnya. Oke, dari saya Peggy Kurniawan, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.